Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas kembali tentang tauhid. Bagaimana cara untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tauhid tidak sekedar dibaca, tetapi kita harus bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah saudaraku, mentauhidkan Allah tidak lain dan tidak bukan kecuali meleburkan diri ke dalam jati dirinya, atau mentiadakan diri dan atau mentiadakan segala sesuatu kecuali Allah. Perhatikan ini saudara, kan ini ilmu yang sangat penting, karena disinilah letaknya kita betul-betul melihat Allah. Bagaimana cara mentauhidkan Allah? Tidak lain dan tidak bukan kecuali melenyapkan segala sesuatu selain Allah. Hanya Allah saja yang ada. Atau melenyapkan diri ke dalam jati dirinya. Kita sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka dikatakan la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Lalu bagaimana kita memandang segala sesuatu supaya Allah itu terlihat? Ini tergantung cara kita yang memandang. Apakah kita mau memandang bentuknya atau mau memandang hakikatnya? Karena yang jelas kita fahami bahwa kita semua ini daripada Allah. Makanya dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Sebenarnya maknanya yang sesungguhnya, kita ini dari Allah akan kembali menjadi Allah. Sekali lagi, bagaimana memandang segala sesuatu? Supaya Allah itu terlihat. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Lalu bagaimana memandang sesuatu itu agar Allah yang terlihat? Cara kita pandangnya
jangan dipandang bentuknya, tapi yang kita pandang adalah hakikatnya. Karena segala sesuatu atau kita ini dari Allah, berarti hakikat kita atau yang sebenar-benarnya kita adalah Allah. Saya kasih sedikit gambaran. Saudara, ketika kita tanya seseorang ini apa, pasti semua orang menjawab korek. Apa sebab? Karena bentuknya. Itu namanya kita masih tertipu dengan bentuk. Padahal sejatinya korek ini adalah plastik. Nyata plastik di sini, nyata semua plastik, tapi kita sebut korek karena cara kita memandang salah. Salah cara kita memandang. Akhirnya kita tidak bisa melihat Allah. Jadi kita terhijab dengan bentuk, tertutup dengan bentuk, sehingga kita tidak melihat plastik ini. Padahal nyata plastik ini terlihat. Artinya kita panakan bentuknya, jangan lagi lihat bentuknya, lihat sejatinya. Allah itu aneh. Luar biasa anehnya Allah ini. Dia bisa menyamar apa saja yang dia kehendaki. Allah itu tidak terbatas. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Dia bisa menyamar apa saja. Itulah sebabnya dulu saya pernah membuat syair. Ya Allah, sekalipun engkau menyamar berbagai macam bentuk, tetapi orang-orang yang bijak tidak akan tertipu. Subhanallah. Seperti misalnya contoh, seperti Nabi Musa. Ketika dia melihat gunung, lalu gunung itu hancur dalam ceritanya. Bukan gunung itu hancur lebur. Bukan. Tapi Nabi Musa tidak lagi memandang gunungnya, tidak lagi memandang bentuknya. Setelah gunung itu lebur ceritanya, Nabi Musa pingsan. Apa artinya pingsan? Dia tidak lagi sadar tentang dirinya. Tapi dia sadar tentang Allah. Orang yang betul-betul sadar tentang Allah, maka pandangannya itu adalah pandangan Allah, pendengarannya adalah pendengaran Allah. Kalau pandangan ini pandangan Allah, maka tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk melihat Allah. Saudara, ini ilmu yang saya buka ini. Bagaimana cara melihat pohon kayu itu? Kalau saudara melihat pohon kayunya, ya kamu nggak bisa melihat Allah. Pohon kayu, kalau kamu melihat pohon kayu, ya pohon kayu. Tetapi ketika kita panakan pohon kayunya itu, kita pandang hakikinya,
maka terlihatlah Allah. Bukankah kita semua ini dari Allah? Kalau semua ini dari Allah, berarti hakikinya, sejatinya adalah semua Allah. Jadi tergantung cara kita memandang. Saya jelaskan lagi. Korek. Kau bawa kemana saja, ini apa, ini semua orang mengatakan korek. Kenapa? Karena dia tertipu dari satu bentuk. Padahal sesungguhnya sejatinya korek ini plastik. Subhanallah. Ini ilmu yang saya bongkar di sini. Kalau kita memandang kayu itu, ya bukan Allah. Kayu. Karena kita memandang kayu. Allah itu tidak bersandar kepada sesuatu apapun. Kalau kita memandang diri kita ini sebagai Samsudin, ya Samsudin, bukan Allah. Begitu cara kita memandang, saudara. Semoga bisa dipahami. Ini ilmu besar yang saya sampaikan di sini. Bagaimana kita cara melihat Allah, tergantung kita memandang. Kalau kita betul-betul sadar tentang Allah, maka tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk melihat Allah. Kenapa? Kalau sudah sadar tentang Allah, maka pandangannya itu adalah pandangan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.